Sebelum kita mulai kesempatan khutbah wadah pada kesempatan pagi ini, tentunya saya menyampaikan rasa bahagia yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Akhirnya menginjakkan kaki di Pondok Darul Adqiya di Kota Tegal. Puluhan kali saya melewati Kota Tegal, tapi baru pada kesempatan hari ini akhirnya menginjakkan kaki di pondok yang semoga kita harapkan akan tumbuh sebagai tunas kebaikan dan merupakan bagian dari sebuah peradaban, dari sebuah keberkahan. Dan tentunya kita menyampaikan rasa terima kasih kepada para asatidz dan menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada seluruh rekan panitia yang telah berusaha mewujudkan dan merealisasikan acara khutbah wadah pada kesempatan hari ini melepas 47 alumni wisudawati yang luar biasa. Dan semoga kehadiran kita, kebersamaan kita menambah energi dan menambah kekuatan bagi anak-anak muda yang telah berinteraksi di dalam Al-Quran selama kurun waktu 4 tahun. Semoga itu akan menjadi sebuah tunas kebaikan pula pada kehidupan di masa mendatang. Tapi sebelum kita juga mengucapkan salam, saya ingin menyampaikan kepada yang pertama Bapak Bupati Ishak Maulana Rahman, yang qadarullah pada kesempatan hari ini harusnya beliau menghadiri acara khutbah wadah, tetapi qadarullah ada satu acara penting dan mendadak yang harus diselenggarakan, sehingga kita tetap memberikan doa semoga beliau dipermudah segala urusannya dan selalu dijaga di dalam kebaikan. Kepada Kepala Kecamatan Kramat Bapak Didi Ari Kristianto, semoga Allah memanjangkan umurnya di dalam kebaikan. Kepada Kepala Desa Kertayasa Bapak Purwoko Hindro, semoga Allah senantiasa memberikan pula keberkahan dan memberikan ketenangan di dalam keluarga. Kepada Pembina Yayasan Haji Marzuki, Bapak Haji Marzuki, Ibu Hajah Kartesi, dan Bapak Haji Umar Nawawi, yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kelapangan dan ketenangan di dalam kehidupannya. Kepada Ketua Yayasan Ustadz Umar Zamhari, SPDI. Inilah salah satu aktor yang menjadikan saya bisa hadir di sini. Karena saya kemanapun pergi, kalau dekat dengan Tegal selalu beliau datang, walaupun beliau tidak diundang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Tapi karena kesungguhan beliau untuk mendatangi kami, ketika kami ke Guci ada alumni, beliau datang. Padahal beliau bukan alumni Darussyahadah. Saya datang ke Pekalongan, beliau datang, dan akhirnya berbuah hasil. Akhirnya kami menginjakkan kaki di Pondok Darul Adqiya ini. Kemudian kepada Mudir Ustadz Muhammad Alwan, adik kelas kami, walaupun kelihatannya secara wajah, kelihatannya saya adik kelas beliau. Tapi saya sebenarnya kakak kelas beliau. Wajahnya beliau masih kelihatan sangat muda, sama persis dengan wajah yang saya lihat sekitar 27 tahun yang lalu ketika kami berada di satu pondok yang sama. Semoga Ustadz Muhammad Alwan selalu dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Umurnya berapa sekarang? 41 ya Ustadz ya? Iya, kelihatannya 41 atau 40, walaupun kayak kelihatan 43 ya. Bismillah, semoga kita senantiasa diberikan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Darul Adqiya, kepada setiap orang tua wisudawati yang tentunya hatinya berbunga-bunga, kepada seluruh perangkat desa dan seluruh pemegang amanah yang senantiasa kami doakan, semoga Bapak dan Ibu selalu dijaga oleh Allah. Kepada para hufat, kepada para wisudawati yang hadir pada kesempatan hari ini, dan kepada seluruh warga kampung dan warga desa yang ikut membersamai pada kajian kita dan renungan kita khutbah wadah pada kesempatan hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada hati kita hati yang rahmat, hati yang mudah untuk saling bersaudara di antara sesama umatnya Nabi Muhammad dan sesama bangsa dan kita bertanah air, yaitu adalah Indonesia. Semoga kita termasuk orang yang mudah untuk saling berukhuwah di antara kita. Kita tidak terseret kepada narasi pertikaian dan semoga kita tidak mengikuti narasi setiap permusuhan yang ada di antara kita. Semoga kita senantiasa menghormati setiap pandangan-pandangan fikih yang ada di sekitar kita. Dan semoga kebersamaan kita menunjukkan bahwasanya kita adalah bersaudara sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita memiliki hati yang penuh dengan rahmat. Dan hati yang penuh rahmat itu adalah hati yang paling mudah untuk melihat kebaikan pada saudaranya.
walaupun terkadang kita memiliki cara pandang dan fikih yang berbeda. Semoga kita sebagai umatnya Nabi tidak terseret kepada narasi pertikaian dan permusuhan. Di sana begitu gampang mengatakan kalimat Wahabi, yang di sana begitu gampang untuk mengatakan kalimat sesat, kafir, dan bid'ah begitu mudah. Semoga kita tidak ikut-ikutan di antara dua narasi itu. Kita adalah sesama umatnya Nabi Muhammad dan semoga kita senantiasa memiliki hati yang mudah bersaudara. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur yang kita berikan tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur yang kita berikan memberikan kepada kita kualitas ketika kita bersyukur kepadanya. Siapapun yang bersyukur di antara kita, maka Allah akan memberikan kepada kita puncak kehidupan orang yang beriman. Dan puncak kehidupan orang beriman itu 3 dan berbeda dengan puncak kehidupan materialisme dan kapitalisme. Puncak kehidupan kapitalisme itu kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Dan itu tidak ada limitnya dan tidak ada ujungnya. Puncak kehidupan orang beriman kalau kita membaca di dalam lembaran-lembaran kitab para ulama, maka puncak kehidupan orang beriman ketika kita bersyukur itu 3. Allah akan memberikan yang pertama itu adalah ketenangan, yang Allah tidak pernah berikan kecuali kepada mereka yang senantiasa menata jalan keimanan dan memahami kesyukuran di dalam perjalanan hidup. Siapapun yang telah dibuat tenang, maka tidak ada perkara yang membuat dia depresi dan frustasi. Mungkin dunia berisi, mungkin dunia penuh masalah yang tidak pernah selesai, tapi dia tetap tenang di dalam menjalani setiap kehidupan. Allah tidak pernah menjanjikan kita bahagia ketika kita beriman, tapi Allah itu menjanjikan kita tenang ketika kita itu mengikuti apapun yang Allah perintahkan. Kalau orang itu sudah tenang, dia mampu menyelesaikan satu persatu setiap masalah yang dihadapi ketika Allah memberikan ketenangan. Orang yang berzikir tidak dikatakan oleh Allah bahagia, tapi orang yang berzikir itu dijanjikan oleh Allah dengan ketenangan. Dan itulah yang kita dapatkan ketika Allah berfirman, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Sesungguhnya Allah itu menurunkan ketenangan kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena ketika kita sudah tenang, tidak ada perkara yang membuat kita frustasi dan tidak ada yang membuat kita menjadi depresi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah pasti akan memberikan kepadanya kita kelapangan kalau kita betul-betul bersyukur kepadanya. Allah itu ketika menolong kita, ada yang dikayakan oleh Allah, ada pula yang dimiskinkan oleh Allah. Karena keridhaan itu tidak terpengaruh oleh kekayaan dan kemiskinan. Tapi kalau Allah membersamai kita, pasti Allah itu memberikan kepada kita kelapangan. Sehingga hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita mampu lebih besar daripada setiap masalah yang kita jumpai. Makanya ada salah satu ayat yang sering menjadi idola sebagian besar kaum muslimin. Pada ayat yang pertama begitu indah. Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami melapangkan dadamu? Artinya Nabi Muhammad itu walaupun beliau ujiannya berat, tetapi kunci kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Allah melapangkan Nabi Muhammad dadanya. Musuhnya mungkin banyak, masalahnya mungkin banyak, tetapi kelapangan Nabi lebih besar daripada setiap masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Dan itulah yang disebut dengan kelapangan. Dan yang ketiga, pasti Allah memberikan kepada kita keberkahan. Puncak tertinggi, garansi terbaik manusia itu ketika mereka mendapatkan keberkahan. Terkadang ada yang sedikit tetapi mencukupi, itulah berkah. Terkadang yang banyak belum tentu mencukupi, itulah tidak adanya berkah. Makanya puncak kehidupan itu keberkahan. Saya pernah melihat YouTube 1 pekan yang lalu, ada salah satu turis dari Australia pernah datang ke Jawa Timur. Lalu bertanya kepada salah satu penduduk dan warga Jawa Timur, berapa gajinya di dalam 1 bulan? Disebutkanlah gajinya UMR tidak sampai 3 juta. Pada saat itulah turis tersebut lalu mengatakan, anaknya berapa? Anaknya 5. Lalu turis itu takjub dan kaget, anak 5. Gajinya tidak sampai 3 juta dikuruskan dengan dolar Australia. Lalu dia berkata, apakah cukup? Cukup. Anak-anak saya sekolah, anak-anak saya yang paling besar sudah dalam kondisi kuliah. Pada saat itulah bule Australia itu kebingungan dengan jawaban yang dia peroleh. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita bersyukur. Syukur itu tidak menjamin kekayaan. Orang yang bersyukur punya sepeda belum tentu punya motor. Orang yang bersyukur punya motor belum tentu dia bisa membeli mobil.
Orang yang bersyukur punya mobil belum tentu dia bisa membeli jet pribadi. Tapi siapapun yang bersyukur, Allah tenangkan hatinya, Allah lapangkan jiwanya, dan pasti Allah berkahi hidupnya. Dan itulah sebenarnya kunci kita dalam kehidupan. Kunci kehidupan semakin kita tua, semakin kita beruban, semakin kita keriput, kita itu pengennya tenang, lapang, dan berkah. Sampai kita berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah ridha kepada kita. Inilah yang menjadikan kita tidak boleh melewati satu hari, tidak boleh ada matahari yang bersinar ketika kita menjumpainya sehabis kita berzikir di waktu pagi. Kecuali mintalah kepada Allah, tenangkan hatiku ya Allah, lapangkan jiwaku, berkahi hidupku. Dan itulah yang menjadi kunci kehidupan kita ketika kita menjadi hamba yang bersyukur. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan ditenangkan, dilapangkan, dan diberkahi seluruh perjalanan hidup kita. Amin insyaallah. Seluruh keluarga besar Darul Adqiya, tentunya saya pertama kali ingin menyampaikan apresiasi yang sangat besar. Darul Adqiya ini merupakan salah satu pondok yang namanya sudah lama saya dengar. Sudah hampir sekitar 7-8 tahun lalu saya sudah mendengar nama Darul Adqiya. Terutama ketika ada salah satu sahabat saya, Ustadz Muyaman, yang juga menitipkan anaknya di Darul Adqiya. Saya mulai mendengar nama Darul Adqiya. Satu pondok yang didedikasikan di daerah Tegal, mungkin jauh dari pusat kota. Tapi ketika saya melihat bahwasanya Darul Adqiya sampai hari ini terus tumbuh. Dan hari ini pada kesempatan tahun ini bisa memwisuda 47 santriwati yang hampir sebagian besar dari mereka hafal 30 juz. Maka saya senantiasa berprasangka mungkin di sini adalah tempat keberkahan. Di situ ada satu benih yang ditanam dan benih itu akhirnya tumbuh. Dan benih itu akhirnya menjadi tunas yang bisa memberikan kebaikan di dalam kehidupan. Makanya saya senantiasa berdoa semoga para asatidnya kepada seluruh para gurunya, semoga mereka senantiasa diberikan keikhlasan, semoga senantiasa diberikan kebersamaan, semoga setiap persoalan yang dihadapi oleh Darul Adqiya mampu mendapatkan pertolongan yang lebih besar daripada setiap masalah. Tentunya saya berpesan semoga Darul Adqiya semakin membaur dengan masyarakat, semakin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat, karena sesungguhnya dakwah dan masyarakat itu ibarat ikan dengan air yang tidak mungkin dipisahkan. Salah besar kalau kita membangun pondok, lalu pondok kita hidup sendiri seakan-akan kita bisa memiliki mata air yang kita bisa dapatkan. Karena sesungguhnya bukan begitu caranya Nabi ketika membangun sebuah proses tarbiyah. Nabi itu selalu membangun dakwah, selalu membaur dengan masyarakat yang menjadi objek dari dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Inilah yang menjadi salah satu harapan saya ke depannya. Semoga Darul Adqiya bukan hanya mencetak para wisudawati, tapi semoga Darul Adqiya ke depannya, semoga pondok ini senantiasa lebih membaur lagi dengan masyarakat. Antara pondok dengan masyarakat ibarat ikan dengan air yang tidak mungkin terpisahkan. Memisahkan ikan dengan air, maka tinggal menunggu menit ikannya akan mati. Memisahkan air tanpa ikan, tentunya tidak ada hiasan yang bisa kita nikmati air itu tanpa ada ikan yang kita bisa lihat. Maka keduanya saling berkebutuhan. Semoga masyarakat yang ada di sekitar Darul Adqiya, mereka memahami betul bahwasanya pondok ini tidak lain kecuali ingin meninggikan agama Allah yang sama-sama kita imani. Dan semoga rekan-rekan dan para sahabat dan para asatidah yang ada di pondok ini pun memahami sesungguhnya masyarakat itu komponen yang tidak terpisahkan, sebagaimana ikan identik dengan air yang tidak mungkin dipisahkan. Semoga inilah yang akan menjadikan Darul Adqiya akan menjadi legasi panjang sampai ratusan tahun ke depan. Kita ingin Darul Adqiya sebagaimana Gontor, yang mana mungkin pendirinya sudah wafat, tetapi namanya begitu melegenda, sampai begitu wangi dan harum di antara masyarakat tidak mendengar kata Gontor kecuali mereka mengatakan itu pondok. Semoga namanya sebagaimana Tebu Ireng yang sudah melewati ratusan tahun, tapi masih hidup sampai hari ini ketika mereka terus dikenang dan disupport terbaik oleh masyarakat. Sesungguhnya Darul Adqiya adalah bagian dari masyarakat Tegal, dari masyarakat Tegal. Dan sesungguhnya masyarakat Tegal itu adalah bagian dari Darul Adqiya. Dan ini tentunya tidak lepas dari doanya para wisudawati. Kalau kalian nanti sudah pergi, jangan pernah kalian untuk mendoakan, jangan pernah lupa kalian untuk mendoakan Darul Adqiya. Karena ini adalah rahim yang telah melahirkan kalian.
Berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada setiap orang tua, pada khususnya khutbah wada pada kesempatan hari ini. Sesungguhnya setiap orang tua yang hadir pada kesempatan hari ini tentunya hatinya berbunga-bunga. Hati orang tua mana yang tentunya tidak merasa gembira dan bersuka cita melihat putri-putrinya berdiri di atas panggung dan disebutkan hafalan Al-Qur'annya. Saya berprasangka sebagian dari orang tuanya baru hafal juz 30, itu pun juga masih belum lengkap. Tapi ternyata anak-anaknya hari ini hafal 30 juz. Banyak orang tua yang kadang-kadang suka mengkritik anaknya. Juz 1 kok nggak hafal-hafal nak? Kadang-kadang orang tuanya, kadang-kadang anaknya berkata, masih mending saya agak lama hafal juz 1 bi daripada habis umur hidup nggak hafal-hafal. Tapi setidaknya hari ini kita melihat satu kebanggaan bahwasanya anak-anak kita ketika berdiri di atas panggung ini, mereka telah menghatamkan 30 juz, ada yang menghatamkan 25 juz, ada yang menghatamkan 20 juz, ada yang menghatamkan 18 juz. Maka sesungguhnya kita harusnya bergembira. Janganlah melihat anak kita hanya sebatas aset duniawi. Tapi saatnya kita menjadi orang tua yang di atas rata-rata. Bahwasanya yang kita lihat dari anak kita itu bukan hanya masalah duniawi. Mungkin mereka bukan S1 atau saatnya belum menjadi S1. Mungkin mereka belum menjadi S2 atau belum saatnya mereka menjadi S2. Tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu, saya yakinkan kepada Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu telah melihat langsung bagaimana anak-anaknya berdiri dengan pencapaian hafalan 30 juz, ada yang sekali tasmik duduknya 7 juz, ada yang sekali tasmik 8 juz, maka itu merupakan sebuah karunia dan itu merupakan sebuah anugerah besar di dalam kehidupan orang tua, yang mana Allah tidak memberikan itu kepada setiap hambanya, kecuali hamba yang Allah rahmati ketika menjaga keikhlasan. Punya anak itu takdir, tapi memiliki anak yang mampu untuk menyelami setiap firman-Nya Allah, lalu membangun ayat-ayat Allah di dalam hati mereka, maka itu merupakan karunia dan itu merupakan anugerah. Mendapati anak yang bisa joget TikTok banyak. Mendapati anak yang mampu untuk menjadi selebgram banyak. Tapi mendapatkan anak kita mampu bersama dengan Al-Quran, walaupun dunia tidak lagi memperdulikan firman-firman-Nya Allah dan tidak ada kekuatan dunia untuk menghafalkan Al-Quran, lalu mendapatkan anak kita menghafalkan Al-Quran, maka ini merupakan karunia dan ini merupakan anugerah. Bapak Ibu harus bertanya, hikmahnya apa Allah itu memberikan kepada Bapak Ibu anak-anak yang mau dan ridho menghafalkan Quran selama 4 tahun. Padahal kita jujur, banyak orang tua yang dulunya ketika muda mereka masih berantakan. Banyak seorang ibu ketika di masih muda dia masih berantakan. Tapi anak ibu dan anak bapak, mereka mau merelakan waktu golden time-nya mereka 4 tahun untuk menghafalkan Al-Quran. Dan ini merupakan sebuah perkara yang besar. Makanya inilah yang menjadikan kita senantiasa menata syukurnya ketika kita menjadi orang tua kita. Kalau anak-anak kita sudah menghafalkan Al-Quran, setidaknya mereka dekat dengan 4 fungsi dan profit yang diberikan seorang anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan kepada kita, kalau anak itu perkara besar, anak itu bukan perkara kecil Bapak dan Ibu. Anak itu bukan perkara yang kita bisa pandang dengan sebelah mata. Oh enggak, anak itu perkara besar. Makanya sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ada 2 perkara di mana para nabi tidak pernah merasa qanaah ketika mereka mendapatkan pemberian dari Allah. Apa 2 perkara yang para nabi tidak qanaah ketika mendapatkan pemberian dari Allah? Padahal semua nabi itu mereka qanaah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Tapi ada 2 perkara yang para nabi mereka belum qanaah ketika mereka mendapatkan itu dari Allah. 1, masalah ilmu. Makanya para nabi itu kalau dikasih ilmu mereka selalu minta nambah dan tidak pernah merasa cukup ya Allah. Enggak. Dan itu tercermin dari doanya Nabi Musa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Ketika Nabi Musa menggunakan diksi tambahkanlah ilmu, berarti menggunakan sebuah kata bahwasanya Nabi Musa dan para nabi tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Yang kedua, apa yang menjadikan para nabi tidak qanaah? Yaitu ketika mereka belum punya anak. Para nabi itu kalau belum punya anak maka mereka tidak pernah jemu, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meminta supaya diberikan anak oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim melewati 90 tahun baru berjumpa dengan Ismail belia.
setelah melewati usianya 90 tahun dan tidak pernah bosan beliau berdoa supaya diberikan keturunan. Kalau Nabi Qanaah tidak punya anak, cukuplah Nabi Ibrahim itu ketika tidak mendapatkan anak berhenti doanya ketika usia 40 tahun. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa sampai 90 tahun doanya. Melewati puluhan purnama sampai akhirnya Allah menghadirkan Ismail ketika Allah mengistijabah seluruh yang diminta oleh Nabi Ibrahim ketika meminta keturunan. Yang kedua Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu baru mendapatkan Yahya itu setelah melewati usia 100 tahun. Beliau berdoa tidak pernah habis-habisnya berdoa. Dan salah satu redaksi doanya Nabi Zakaria yang indah itu bagaimana? Pernah beliau mendatangi Maryam berada di dalam lingkungan mihrabnya. Maka pada saat melihat Maryam di mihrabnya, pada saat itulah Nabi Zakaria itu kaget dengan buah yang ada di hadapan ibunda Maryam bintu Imran. Kalau musim panas, buahnya musim dingin. Kalau musim dingin, buahnya musim panas. Lalu Nabi Zakaria bertanya, siapa yang mendatangkan buah ini? Yang mendatangkan buah ini adalah Allah. Dari redaksi itu, Nabi Zakaria menambah redaksi di dalam berdoa. Dan sebagian para ulama mengatakan dari doa ini, Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Apa doanya Nabi Zakaria setelah tidak lagi muda? Beliau fokus minta keturunan dan doanya adalah ya man yarzuqu Maryam at-tamr fi ghairi awani farzuqni dzurriatan fi ghairi awani. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kepada Maryam buah bukan pada musimnya. Ketika musim panas, kamu berikan buah musim dingin. Ketika musim dingin, kamu berikan buah musim panas. Ya Allah, berikanlah kepadaku buah, berikanlah kepadaku keturunan yang walaupun aku sudah tidak lagi masanya memiliki keturunan sebagaimana engkau memberikan sebagaimana engkau memberikan buah kepada Maryam yang bukan musimnya dan bukan masanya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan karena doa ini dan pemilihan diksinya yang indah, Allah mengabulkan Nabi Zakaria sampai memiliki Yahya. Itu anak, Pak. Makanya anak itu yang tadi berjejer 47 orang, itu bukan sekedar mereka urusan biologis ketika mereka sudah besar. Lalu mereka akan melanjutkan estafet berikutnya setelah mereka menyelesaikan di Darul Adqiyah. Enggak. Tapi sesungguhnya ketika tadi kita melihat 47 anak-anak kita berdiri di depan dengan pencapaian Quran yang telah mereka lewati. Kita selaku orang tuanya, walaupun saya tidak orang tuanya nasab, walaupun umur-umurnya mungkin sama dengan umur anak saya yang pertama sekitar 18 tahun. Tapi kita merasakan bahwasanya Masya Allah ya. Sesungguhnya memiliki anak itu takdir, tapi memiliki anak yang hafal Al-Quran itu merupakan karunia dan itu anugerah. Dan tidak semua kenikmatan itu Allah berikan kepada siapapun kecuali orang yang Allah kehendaki. Bapak saya yakin, insya Allah sebagian besar tidak hafal Al-Quran. Dari wajahnya kelihatan hanya juz 30. Ibu-ibu saya yakin bukan hafal Al-Quran. Walaupun hafalannya agak lebih banyak daripada bapak-bapak. Tapi Masya Allah anaknya hafal Al-Quran. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita harus merasa bersyukur atas apa yang Allah berikan. Walaupun tidak boleh kita menyombongkan diri kita. Tetapi ini merupakan bagian dari sebuah anugerah besar yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Bapak dan ibu. Nanti ketika jatah waktunya untuk ketemu dengan anak-anaknya. Pegang tangannya. Peluklah dirinya. Katakan kepadanya atas nikmat yang telah diberikan anak ketika mereka telah menyelesaikan bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Anak-anak inilah yang nanti kita keharapkan. Kata Imam Ibnu Katsir ada 4 profitnya. 1, anak inilah yang akan menjadi tongkat bagi kita ketika kita di masa tua, Bapak dan Ibu. Siapa tongkat yang paling kita nantikan ketika kita tua dan renta? Orang anak. Berapa banyak orang tua kalau mereka sedang terbaring sakit di atas kasur rumah sakit. Maka ketika ada salah satu anaknya tidak hadir dan belum hadir, selalu yang ditanya itu anaknya. Ada seorang ibu, contoh ilustrasinya. Dia memejamkan mata, anaknya 5, nomor 1 belum datang. Ambil contoh namanya, Fatimah. Dia buka mata, Fatimah mana? Belum datang, Mi. Baru naik pesawat, dia nutup mata lagi. Buka mata lagi. Fatimah mana? Sebentar lagi, Mi, baru turun dari pesawat. Dia nutup mata lagi. Buka mata lagi.
Dia tanya lagi, mana Fatimah? Bentar lagi Mi. Dan ketika Fatimah datang, dilihat itu anaknya. Baru setelah itu dia nutup mata dan biasanya meninggal dunia. Itulah yang namanya rahmat. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak diwafatkan di depan Abu Bakar. Abu Bakar ketika Nabi Muhammad itu wafat, Abu Bakar itu sedang berada di Sunuh. Sunuh itu perbatasan kota Madinah ketika beliau mengunjungi istri beliau yang keempat. Setelah 3 hari mengimami sholat menggantikan Nabi. Karena Nabi pada hari Senin itu membaik ketika sholat subuh. Maka Abu Bakar minta izin untuk mendatangi salah satu istrinya yang beberapa hari tidak dikunjungi oleh beliau. Dan Nabi itu, Masya Allah Pak. Nabi Muhammad itu meninggal ketika kondisinya membaik ketika 3 hari sakit. Hari Jumat, Sabtu, Ahad kondisinya memburuk, Senin membaik ketika sholat subuh. Tapi pada saat itulah akhirnya Nabi diwafatkan oleh Allah ketika menjelang duhur. Di mana? Di depan Abu Bakar? Enggak. Di depan Umar? Enggak. Umar datang ketika Nabi sudah wafat. Di depan siapa? Nabi Muhammad itu meninggal dunia di atas pangkuan ibunda Aisyah di depan Fatimah. Nabi Muhammad tidak diwafatkan di Masjidil Haram. Nabi Muhammad tidak diwafatkan di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad tidak diwafatkan di perang Badar. Nabi Muhammad tidak diwafatkan dalam perang Uhud. Nabi Muhammad diwafatkan di atas pangkuan ibunda Aisyah di depan Fatimah. Untuk memberi arti kepada kita, bentuk puncaknya rahmat kalau kita hidup di dunia ketika sudah berkeluarga, ketika anak dan pasangan kita menemani kita sebelum perjalanan panjang akhirat kita mulai. Makanya Fatimah datang kepada Nabi Muhammad, abahnya, lalu dalam kondisi lemah Rasulullah. Maka Fatimah itu nangis, dan ketika Fatimah itu nangisnya begitu deras air matanya, Nabi Muhammad itu memberikan isyarat supaya Fatimah mendekatkan telinganya ke mulutnya baginda Nabi yang mulia. Didekatkan itu telinganya Nabi Muhammad, telinganya Fatimah kepada lisan mulianya Nabi Muhammad. Malah tambah nangis Fatimah. Setelah Nabi melihat dan menyadari Fatimah tambah nangis, maka Nabi memberikan isyarat kembali supaya Fatimah mendekatkan kembali kupingnya, telinganya ke lisan mulianya Nabi. Didekatkan kembali lisan yang kedua. Barulah pada saat itu Fatimah agak mereda isak tangisnya. Ketika Rasulullah wafat dan sudah dimakamkan, Ibunda Aisyah tanya, "Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi yang pertama? Apa yang dibisikkan Nabi yang kedua? Kenapa yang pertama membuatmu nangis? Kenapa yang kedua membuatmu menahan isak tangismu?" Rasulullah lalu Ibunda Aisyah berkata, lalu Ibunda Fatimah berkata, yang dibisikkan Nabiku yang pertama, beliau mengatakan kepada diriku, la karba ala abiki ba'da hadal yaum. Sudah Fatimah, nangisnya sudah. Tidak ada lagi kesulitan yang akan dihadapi bapakmu setelah hari ini. Nabi memberikan isyarat, hari ini hari terakhir. Besok tinggal menikmati seluruh yang telah diusahakan ketika hidup di dunia. Justru itu membuat Fatimah tambah menangis. Apa yang dibisikkan kedua yang membuat seorang Fatimah menahan isak tangisnya? Yang dibisikkan kedua pada saat itu adalah, innaki min ahli aqrabu minni lahuqan min ahli. Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku, wahai Fatimah. Dan beliau tidak sampai 6 bulan setelah itu beliau menyusul baginda Nabi, abah yang beliau cintai dan sangat mencintai beliau. Itulah rahmat. Makanya kalau kita akhirnya mendapati bahwasanya anak-anak kita, yang pertama yang kita lihat dari anak kita itu berapa gaji yang bisa dia berikan kepada kita, bukan. Tapi ketika tadi kita melihat anak kita berdiri ketika mereka telah menyelesaikan interaksi mereka kepada Quran. Walaupun itu fase yang pertama. Tapi mereka lah yang kita harapkan untuk menjadi tongkat bagi kita nanti ketika tua. Kita ini semakin tua, penglihatan mata kita semakin terbatas. Telinga kita semakin berkurang. Tenaga kita semakin menipis. Kenapa Allah jadikan kita semakin tua akhirnya semakin berkurang semua tenaga kita? Imam Ibnu Katsir mengatakan, 1, supaya kamu tidak gandrung dengan dunia terus ketika kamu kuat terus menerus. 2, supaya kamu berpegang kepada putra putrimu. Kalau kamu betul-betul solihkan putra putrimu ketika mereka menjalani kehidupan sebagai hamba yang beriman atas apa yang kamu ajarkan.
47 ini nanti jadi tongkatnya ibu dan bapak. Sebanyak-banyaknya bapak punya teman dan punya sahabat, pasti ketika mau meninggal dunia yang diminta itu anaknya. Karena tidak ada cinta terbesar seorang anak kecuali kepada bapak dan ibunya ketika hatinya fitrah. Yang kedua bapak dan ibu saya sampaikan dalam khutbah wada ini. Anak itu yang akan menjadi legasi dan akan menjadi penerus dari amal solehnya bapak ibu. Kita tentunya sudah sebagian dari kita hafal surat Yasin. Allah menyampaikan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami mencatat semua yang kalian lakukan dan mencatat segala jejak kebaikan yang kalian tinggalkan. Bapak dan ibu, seluruh orang tua santri Darul Adqiyah, sesungguhnya 47 yang berdiri di sini adalah jejak kebaikan bapak dan ibu. Ada yang kesulitan ketika membuka lapak di pasar untuk membayar bulanan di Darul Adqiyah. Ada yang terkadang harus jual emas. Kayak ibu saya dulu pernah jualan emas. Ketika membayar saya ketika di pondok. Ada yang jual emas untuk membiayai anak ketika anak mengatakan ada beberapa kitab yang harus dibayar. Semuanya yang telah kita lewati. Maka sesungguhnya anak-anak ini akan menjadi jejak kebaikan. Dan inilah yang disebut dengan kata wa atharahum yang Allah sampaikan di dalam surat Yasin. Kita ini kalau menuju kepada Allah bapak dan ibu hanya bermodal sholat kita tok. Jujur. Berapa kali kita sholat kadang-kadang tidak khusyuk. Kalau kita nanti meninggal dunia Umar Mita hanya bermodal puasanya saja. Jujur, puasa sunnah kita itu banyak yang tercampuri dengan riya. Kita ini kalau puasa sunnah yang paling susah itu bukan menjaga makan dan minum. Yang paling susah itu menjaga niat. Kalau lagi puasa, ketika tidak ditanya kenapa enggak makan, sedih kita. Karena orang enggak tahu kalau kita puasa kan. Tapi kalau kita ditanya, Pak kenapa enggak makan? Kalau ditanya senang, saya puasa. Saking susahnya jaga niat kalau puasa sunnah. Kalau kita menuju kepada Allah hanya dengan puasa sunnah saja, puasa sunnah kita itu banyak yang terbakar gara-gara riya. Siapa yang paling kita harapkan ketika kita menjadi orang tua pada paripurna kehidupan kita? Anak. Makanya ketika anak kita itu tidak sampai tersentuh dengan zina, tidak tersentuh dengan kemaksiatan, tidak tersentuh dengan ikhtilat, terjaga dalam setiap kebaikan, maka itulah legasi terbaik dan itulah peninggalan terbaik orang tua. Walaupun mungkin dunia memandangnya dengan sebelah mata. Karena apa? Karena Imran, karena Maryam bintu Imran yang terjaga kehormatannya disebut oleh Allah 34 kali. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah legasi terbaik dalam kehidupan kita. Makanya ibu dan bapak syukur yang kedua. Mereka lah yang akan meneruskan amal soleh bapak dan ibu. Bapak ibu pernah bertanya, kenapa saya tidak hafal Quran, anak saya hafal 30 juz. Mungkin anaknya yang akan memberikan kebaikan untuk mengingatkan bapak dan ibu. Supaya memperbaiki hidupnya kembali dan bertobat atas segala dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, bapak dan ibu harus paham. Yang ketiga, fungsi yang ketiga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Anak-anak 47 yang tadi berdiri di sini, yang ada di sini. Maka yang ketiga, mereka lah yang paling setia akan mendoakan kita. Semakin solih, semakin mustajab doanya. Semakin solih, semakin melesat doanya menuju kepada kita ketika nanti kita terbujur kaku di dalam kubur. Karena tidak setiap doanya anak kepada orang tua, bapak dan ibu. Demi Allah itu. Kok Ustadz bisa ngomong gitu? Iya. Mana dalilnya bahwasanya setiap doanya anak tidak mesti sampai kepada orang tua? Ada satu hadis yang sering kita baca dan hadis ini sering dibaca oleh para kiai dan para ustadz tokoh agama. Apa hadisnya? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amal solihnya kecuali 3. Yang disebutkan salah satunya oleh baginda Nabi itu apa? Waladun solihun yad'ulahu. Anak yang solih. Nabi tidak mengatakan anak. Kalau Nabi kita mengatakan anakmu mendoakan dirimu, mau anakmu solih, mau anakmu tidak solih, setiap dia mendoakan dirimu maka doanya akan nyampe kepada dirimu. Tapi Nabi kita pada hadis itu mengatakan apa? Waladun solihun. Anak yang solih.
supaya memberikan arti kepada kita bahwasanya anak solih itulah yang akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi orang tuanya. Semakin solih anaknya, semakin melesat doanya untuk kita selaku orang tuanya pada kehidupan kita ketika nanti sudah berpindah ke alam barzah, memberi arti kepada kita. Anak yang sampai menghatamkan Quran itu betul-betul karunia dan anugerah. Yang keempat, yang kita harus menjadi perenungan dalam khutbah wadah ini untuk bapak dan ibu. Anak-anak kalau mereka sudah solih, mereka menjaga Qurannya, mereka berinteraksi dengan Quran dengan cara yang terbaik, maka sesungguhnya anak-anak itu akan memberi syafaat untuk kita selaku orang tuanya kelak pada waktu di akhirat kelak nanti. Nabi mengatakan kepada kita dalam satu hadis riwayat Muslim, ada orang tua dihisap oleh Allah bersama dengan anaknya. Orang tuanya banyak dosa dan tertahan ketika dia dihisap. Anak-anaknya, karena anaknya lebih solih daripada orang tuanya, anaknya melenggang lebih luas dan lebih lapang daripada orang tuanya yang tertinggal di belakang. Ketika anaknya sudah berdiri di depan pintu surga, dan di depan pintu surga itu namanya Qantharah. Maka ketika mereka sudah berada di tempat yang bernama Qantharah, di depan pintu surga yang jumlahnya ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu aiman, ada pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan, ada 8. Anak-anak itu berhenti ketika sudah di depan pintu surga. Kata Nabi, Allah berfirman kepada anak-anak yang sudah berada di depan pintu surga, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Anak itu menjawab, fima makna lan nadkhulal jannata hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mau masuk surga dulu sebelum kami menjumpai orang tua kami dulu. Allah ngulang kembali, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Lalu anak-anak itu menjawab kembali, kami tidak bisa masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai orang tua kami dulu ya Allah. Lalu yang ketiga, Allah berfirman, mali arohum, kenapa orang tuamu? Orang tuamu itu dihisap di belakang, biarin untuk mempertanggungjawabkan setiap dosa dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Tapi anaknya tetap bertahan di depan pintu surga sampai Allah memberikan rahmat kepada anak-anak itu. Dan ketika Allah memberikan rahmat kepada anak-anak itu, Allah memberikan izin kepada anak itu memberi syafaat. Bapak dan Ibu paham syafaat? Syafaat itu kalau saya bahasakan, dari yang ganjil menjadi genap, dari yang tipis menjadi tebal, dari yang kurang menjadi nambah. Itulah fungsinya syafaat. Anak-anak itu diberikan oleh Allah izin untuk memberi syafaat. Dan ketika anak-anak itu diberikan izin memberi syafaat, siapa yang mereka berikan syafaat yang pertama kali? Bukan suaminya, bukan temannya. Yang mereka berikan syafaat pertama kali adalah orang tua mereka yang tertinggal dihisap yang panjang atas dosa-dosanya. Orang tuanya akhirnya setelah mendapatkan syafaat berjalan dengan mudah, melewati sirat, ketemu dengan anak-anak mereka yang telah memberikan mereka itu syafaat di depan pintu surga. Setelah ketemu orang tua dengan anaknya, pada saat itulah Allah berfirman yang keempat kalinya, udkhulul jannata antum wa aba'ukum, masuklah kalian ke surga bersama-sama dengan orang tua kalian. Dan akhirnya anak-anak itu menggenggam orang tuanya memasuki surga. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ada sebagian orang tua yang nanti masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Tapi ada sebagian orang tua yang masuk surga disebabkan karena syafaat yang diberikan oleh anak-anaknya. Maka itulah yang menjadikan saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, bersyukurlah. Mungkin Darul Adqiyah tidak seterkenal sekolah-sekolah favoritnya ada di Kota Tegal. Mungkin Darul Adqiyah mungkin tidak menjadi salah satu di antara pondok teratas dalam skala nasional. Tapi insya Allah sesungguhnya Darul Adqiyah telah memberikan sesuatu yang belum bisa kita berikan mungkin selama ini. Dia telah menjadikan anak-anak kita insya Allah menjadi tongkat bagi kita di masa kita tua. Akan meneruskan doa-doa kita. Karena yang paling setia mendoakan kita itu adalah anak-anak kita yang solih. Anak-anak kita
yang kiranya nanti akan meneruskan amal solih dan mendoakan kita dan anak-anak kita insya Allah, yang akan memberikan syafaat dalam kehidupan kita sebagai orang tuanya. Maka inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan ini terlebih dahulu. Tolong Bapak dan Ibu syukuri anaknya, digenggam, dipeluk Pak. Kalau anaknya suka dipeluk, peluklah dia Pak. Kalau anaknya suka dipuji, berikanlah pujian yang tidak membuat dia terpedaya. Kalau anaknya pingin untuk quality time Pak, diajak keluar, berikan apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan. Jangan dianggap biasa. Nanti ketika menerima ijazahnya, Bapak dan Ibu minim apresiasi. Ya, hafal 30 juz, ya alhamdulillah, letakkan. Lalu setelah itu kita biasa. Setiap orang butuh dikasih tangki kasih sayang Bapak dan Ibu. Dan tangki kasih sayang setiap orang itu beda-beda. Ada 5 tangki kasih sayang. Dan biasanya perempuan itu 5-5-nya itu harus dikasih. Physical touch. Dipeluk, dipegang, diusap punggungnya. Sampaikan terima kasih kepada mereka. Sampaikan maaf Pak. Kalau Bapak merasa bahwasanya ketika dia di pondok Bapak sering marahin. Padahal Bapak mungkin tidak pernah merasakan beratnya ketika di pondok. Saya ini ngerasakan Pak beratnya di pondok. 4 tahun itu kayak apa? Kita pernah makan tempe saking tipisnya disebut dengan tempe silet Pak. Sampai ketika makan itu melukai tenggorokan kita. Kita pernah ngelewatin itu diwajibkan puasa sunnah. Ya Ustaz Munyaman, diwajibkan puasa sunnah. Tapi sahurnya cuma pakai sayur bayam. Itu pun kalau anget masih alhamdulillah Pak, sudah dingin Pak. Ketika ditaruh kerupuk lalu ditinggal kencing, balik kerupuknya tinggal kecil, itu terjadi Pak. Bapak dan Ibu kalau nggak pernah ngerasain di pondok, kadang-kadang kita itu nggak pernah tahu bagaimana perjuangan seorang anak sampai dia melewati masa 4 tahun. Tolong jangan sampai minim apresiasi. Walaupun apresiasinya tidak boleh berlebihan, yang kita jaga supaya tidak menjadikan anak kita sombong. Dipeluk. Setiap orang itu senang dipeluk. Makanya Jabir bin Abdillah itu ketika sakit dipegang oleh Nabi, diusap wajahnya, diusap dadanya. Maka sampai Jabir itu bin Abdillah dalam riwayat Muslim itu berkata, ketika aku sakit Nabi datang menjengukku, memegang bagian tubuhku, menyentuh kulitku, dan aku masih merasakan kehangatan sentuhan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Dipeluk. Setelah dipeluk Pak, biasanya yang kedua, tangki kasih sayang seorang anak putri itu apa yang kedua? Yang kita berikan apresiasi kepadanya. Word of affirmation, kasih dia pujian apresiasi. Sampaikan kepadanya terima kasih yang besar karena dia telah menjadi salah satu orang yang pertama di keluarga Bapak misalkan yang menghafalkan Quran. Berikan apresiasi, doakan di depannya langsung. Sampaikan kepada Allah di depannya langsung, keraskan doanya sesekali Pak di depan anak kita supaya anak kita itu tahu betapa besarnya kecintaan Bapak dan Ibu kepada mereka. Sampaikan itu yang kedua. Yang ketiga Pak, kasih gift. Setelah mereka telah menyelesaikan tugas-tugas yang ini, walaupun ini merupakan bagian dari awal perjalanan mereka yang panjang, yang ketiga kasih mereka hadiah. Hadiahnya tidak usah yang mahal-mahal. Aja jalan untuk makan mie ayam, untuk jalan ke mall, membelikan apa yang mereka mau. Karena terkadang hadiah itu memberikan apresiasi untuk mereka. Yang keempat Pak, quality time. Kasih kepada mereka itu adalah waktu. Mungkin setelah Bapak dan Ibu nanti pergi, ajaklah mereka Pak. 1 hari aja, tanpa anak-anak yang lain. Kita berikan quality time sama anak kita yang pertama atau yang kedua yang telah menyelesaikan tugasnya selama 4 tahun. Kasih mereka penghargaan sama kayak Nabi. Ketika Nabi itu mengajak seluruh para istrinya untuk diundi setiap beliau perang. Untuk menunjukkan kepada kita. Orang itu senang kalau dikasih waktu kebersamaan. Saya itu Pak, walaupun tidak usah dijadikan contoh. Tapi saya itu anak saya 8. Selalu ada hari-hari khususnya. Ada namanya Ja'far's Day, itu harinya Ja'far anak saya keempat. Ada namanya Muhammad's Day, itu harinya Muhammad. Ada namanya Basam's Day, itu harinya Basam. 1 hari kita tidak bersama anak yang lain, hanya Basam saja. Nanti kalau Basam's Day itu biasanya sama Basam saja. Basam tidak ikut, Muhammad tidak ikut, Ja'far tidak ikut.
Dan mereka terkadang senang pada saat itu seakan-akan mereka itu dicintai oleh orang tuanya. Dan yang terakhir Pak, bahwasanya biasanya anak itu ketika mereka dalam kondisi telah menyelesaikan satu kebaikan dalam perjalanan hidup mereka, berikan apresiasi. Bahwasanya mereka itu kita berikan salah satu di antaranya adalah bagaimana ketika kita act of service. Act of service itu apa? Berikan kepada mereka apa yang kita bisa bantu supaya mereka itu bisa merasa nyaman pada perjalanan kita, dalam perjalanan hidup mereka. Inilah yang menjadikan saya menyampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu, selamat. Saya mengucapkan tahniah, saya mengucapkan tasyakur yang besar. Sekali lagi, anak itu bukan urusan biologis, tapi sekali lagi anak itu urusan besar. Dan semoga Bapak dan Ibu memahami hikmah yang besar di dalam perjalanan anaknya yang telah menghatamkan Al-Quran di dalam perjalanan Darul Adqiya selama 3-4 tahun. Lalu kepada yang terakhir, yaitu kepada putri-putriku, para hufat yang telah menyelesaikan seluruh tugas di Darul Adqiya. Saya pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan kepada kalian beberapa wasiat dan nasihat. Tadi Ustadz Umar sudah menyampaikan 2 nasihat. Tadi saya sempat deg-degan itu. Jangan-jangan materi saya diambil sama beliau. Tapi ternyata tidak. Saya ingin juga menyampaikan nasihat kepada kalian. Ada 10 nasihat yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Karena kalian harus memahami betul. Perjalanan kalian ketika kalian tadi sudah menyelesaikan tugas kalian untuk menghatamkan Al-Quran. Dan telah selesai pendidikan kalian di Darul Adqiya. Ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Karena sesungguhnya kehidupan di luar tampaknya indah. Tapi kalian lupa bahwasanya pada kehidupan di luar ada banyak sekali ujian dan fitnah. Kehidupan di luar itu sebagaimana permukaan air laut, tampaknya indah, tapi kita sering lupa di bawah permukaan air laut itu ada karang yang siap merobek kehidupan kalian. Kadang-kadang anak santri kalau sudah mau selesai seneng karena akhirnya lepas dari pondok. Melihat dunia luar itu sebagaimana melihat mawar, tapi kalian lupa dengan durinya. Yang menyebabkan kalian bisa terluka dengan duri ketika kalian hanya takjub kepada indahnya mawar tetapi lupa dengan durinya. Karena dunia luar itu sebagaimana mawar, ada indahnya, ada pula durinya. Ada indahnya sebagaimana permukaan air laut, tetapi kalian jangan lupa dengan batu-batu karang di bawah permukaan air laut. Maka izinkan saya, Abu Basam Umar Mita, anggap aja saya adalah abah kalian dan omik kalian yang mewakili abah dan omik yang tidak bisa menyampaikan di depan kalian langsung. Saya ingin sampaikan 10 nasihat yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Tapi semoga ini kalian bisa ingat setiap waktu. 1. Jaga hati kalian. Jangan sampai ada orang yang menghafalkan Al-Quran hatinya dendam. Jangan sampai ada orang yang menghafalkan Al-Quran hatinya belum selesai dengan takdir-takdir yang terkadang menguji kehidupan kalian di usia belia. Saya terlalu banyak melihat ada orang yang menghafalkan Quran dendam sama bapaknya dan merasa bapaknya membuang dia ke pondok sampai akhirnya menghafalkan Quran. Saya pernah menjumpai ada orang yang hafal Al-Quran, dia benci kepada orang tuanya ketika orang tuanya berpisah dan dia membenci takdir itu walaupun dia menghafalkan Al-Quran. Jangan. Quran itu air hujan, hati kalian itu adalah tempatnya. Air hujan itu tawar dan tergantung hati yang menampungnya. Kalau hatinya kotor, air hujan yang bersih akan menjadi kotor. Tapi kalau tempatnya bersih, maka setiap air hujan yang turun maka akan ditampung dan akan bermanfaat bagi yang lain. Imam Al-Ghazali, Bapak, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim itu menyampaikan, Al-Quran, ilmu, tauhid, sunnah itu kayak air hujan. Tergantung akar pohon mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya akar pohon kaktus, maka air hujan itu akan menjadi pohon yang pahit dan lagi menyakitkan kepada setiap orang yang melewatinya. Tapi ketika air hujan itu turun, diserap sama akar pohon kurma, maka dia akan menjadi buah yang memberikan keteduhan dan memberikan buah yang manis yang bermanfaat bagi orang yang melewatinya. Dan itu tergantung hati kalian. Ingat saya ingatkan hadis dalam riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Albani, oleh Syuaib Al-Arnaud.
Nabi mengatakan munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Sesungguhnya munafiknya umat ini adalah para penghafal Al-Quran. Bukan untuk menakuti kita, tetapi justru menjadikan kita hati-hati. Makanya saya khawatir kalau kita fokus menghafalkan Al-Quran, tapi kalian tidak berusaha untuk menjaga hati kalian, anak khawatir. Quran yang kita hafalkan nanti akan menjadi salah satu sebab kemunafikan kita dalam hidup. Maka satu, jaga hatinya. Kalau ada di antara kalian yang masih punya dendam dan luka pengasuhan dengan orang tuanya, saatnya hari ini menyelesaikan hutang itu. Ngomong sama abinya. Kalau memang abinya pernah melukai kalian dan luka itu masih kalian simpan. Supaya kalian nanti ketika menjadi ustadzah, menjadi guru, dipilih untuk menjadi guru di TPA, kalian tidak menjadi guru yang belum selesai dengan dirinya. Pernah kita mendapati kejadian yang mengenaskan, ada guru kutab bisa membakar seorang santri di pondok. Padahal dia guru kutab. Apa pelajaran yang kita ambil? Masa ibu qomin inda qomin fawaid. Musibahnya satu qomin itu pelajaran untuk kita. Bisa jadi guru itu belum selesai dengan dirinya. Kalau kalian belum selesai dengan diri kalian dan kalian tidak pernah berinteraksi dengan hati kalian, masih menyimpan benci, masih menyimpan ketidakridhaan kepada takdir, masih menyimpan dendam, perkara itu yang akan menjadikan Quran yang kalian telah hafalkan akan menjadi sebab dan alasan atas setiap keburukan sifat yang kalian nanti kerjakan. Setiap kalian melakukan keburukan, kalian mencari pembenaran dari Al-Quran. Setiap kalian melakukan kebencian, melakukan dan mengambil pembenaran dari Al-Quran. Dan berapa banyak orang yang hari ini mereka berdiri di atas ilmu, tapi dijadikan ilmu pembenaran atas kebencian dan kekasaran hatinya kepada orang lain. Selesaikan masalah kalian dengan hati kalian. Kalau ada, saya sih tidak berharap ini ada. Tapi kalau ada yang masih dendam sama orang tua, yang dulu merasa bahwasanya tidak mau di Darul Adqiya, tapi akhirnya terpaksa karena ibu menangis-nangis, bapak nangis-nangis supaya minta kalian di Darul Adqiya, bagaimanapun itu sudah selesai. Berdamai dengan hati kalian. Supaya kalian tidak menyimpan dendam kepada orang tua untuk menjadi luka pengasuhan. Kalau sampai hati kalian tidak bersih, sebanyak apapun hafalan Quran, hanya akan menjadi hafalan yang mengotori kehidupan kalian. Itulah pentingnya membersihkan hati sebelum kita memulai untuk berinteraksi kepada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, nak, dunia di luar itu begitu berat. Saya sampaikan kepada kalian, tidak ada kekuatan kalian kecuali yang kedua. Kekuatan kalian itu terletak kepada upaya kalian untuk senantiasa menjaga kehormatan kalian dan bagaimana kalian itu melakukan ketaatan di dalam kehidupan kalian. Kalian tahu siapa nama perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kalian pasti bisa jawab. Nama perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran sampai diulang 34 kali hanyalah Ibunda Maryam. Ketika Allah menyebut ibunya Nabi Musa, disebut dengan ibunya Musa. Ketika Allah menyebut Asiyah binti Muzahim, disebutnya dengan Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ketika Allah menyebut Imran, ketika Allah menyebut Hana, maka disebutnya dengan bentuk kata ganti. Tapi ketika Allah menyebut Ibunda Maryam disebut dengan nama terangnya. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. 34 kali disebutkan dalam Quran. Sebagian ahli tafsir itu mengatakan, kenapa disebut sampai 34 kali? Karena 34 kali adalah jumlah sujud yang kita lakukan dalam satu hari. Dan itulah kenapa Allah menyebutnya sampai 34 kali. Untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya jaga hijab kalian, jaga iffah kalian. Kalau nanti ada ikhwan datang, jangan pernah kalian terpedaya dengan ikhwan itu, kecuali ikhwan itu menghalalkan kalian di depan orang tua kalian. Malu rasanya kalau seorang yang hafal Al-Quran 30 juz tapi terkena virus asmara dan virus abu-abu. Yang menjadikan akhirnya dia berikhtilat dengan seorang laki-laki. Jaga iffah kalian. Karena iffah kalian itulah yang menjadikan kalian itu akan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan, fattakhadat minhu hijaban.
Maryam itu kalau sampai dia beribadah dipasang hijab. Supaya betul-betul itu merupakan caranya Allah memuliakan ketika dia selalu menjaga kehormatan dirinya. Nanti kalau ada ikhwan tiba-tiba WhatsApp, gak usah ditanggepin. Apalagi sok agamis ketika dia memberikan WhatsApp. Lagi apa? Lagi murojaah ya? Jangan lupa ya besok puasa sunnah Ayyamul Bid. Iya. Blok nomornya kalau kayak gitu. Jangan sampai nanti terlibat pacaran atas nama syar'i. Kamu lagi apa? Aku lagi sujud. Kamu lagi apa? Saya lagi rukuk. Jangan. Ikutilah apa yang terjadi kepada Ibunda Maryam. Ibunda Maryam disifati oleh Allah. Fattakhadat minhu hijaba. Saking menjaga kehormatannya, maka tidak ada yang bisa menyentuh Ibunda Maryam. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya Ibunda Maryam dengan sedemikian penjagaan yang diberikan Ibunda Maryam kepada dirinya. Maka yang kedua, jaga ifah kalian. Yang ketiga, saya ingin nyampaikan. Ahlan wa sahlan Bapak. Ya. Ahlan wa sahlan Bapak Ishak Maulana, selamat datang di tempat wisuda ini. Semoga Allah sehatkan Bapak Ishak, Allah jaga dalam kebaikan dan Allah mudahkan dalam setiap urusannya. Allah berikan keluarga beliau dengan keluarga yang tenang, sakinah, mawadah dan warahmah. Amin insyaallah. Maka yang ketiga yang kita bisa sampaikan kepada kalian nak, yang ketiga adalah 3. Jaga hubungan kalian dengan orang tua kalian, terutama ibu kalian. Tidak ada seorang anak yang paling dekat dengan ibunya kecuali Allah jamin dengan 2 perkara. Tidak akan dijadikan kasar, tidak akan dijadikan celaka. Tentunya kalian pasti menghafalkan ayat yang ada pada surat Maryam. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa itu berkata, aku berbakti kepada ibuku. Aku tidak dijadikan kasar oleh Allah dan tidak dijadikan celaka. 2 garansi yang Allah berikan kepada setiap anak muda selama mereka mampu memenuhi ayat ini. Siapapun yang berbakti kepada ibunya, itulah jimat terbaik. Dan siapapun yang telah memiliki jimat yang terbaik, ada 2 yang Allah akan janjikan kepada setiap anak perempuan dan laki-laki kalau mereka berbakti kepada orang tuanya. Tidak dijadikan kasar, tidak dijadikan celaka. Makanya nanti kalau mencari suami, jangan hanya dilihat sholatnya. Sholatnya mah itu wajib, tidak usah disebut lagi. Lihat bagaimana hubungan dia dengan ibunya. Karena aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang baik sama ibunya, kecuali dia orangnya lembut dan pasti tidak akan dijadikan celaka. Tidaklah aku melihat seorang anak ketika durhaka kepada ibunya, kecuali dia kasar dan pastinya tidak akan pernah dia beruntung dalam kehidupan mereka. Maka yang ketiga, jaga hubungan kalian dengan ibu kalian. Seberat apapun kalian mentaati apa yang dikatakan ibu kalian, itulah jalan terbaik surga. Dan saya ingatkan nak, anak kalian nanti akan dicetak oleh Allah persis sebagaimana perlakuan kalian kepada ibu dan bapak kalian. Kalau kalian perlakukan ibu dan bapak kalian dengan kasar, demi Allah, anakmu akan kasar kepadamu sebagaimana dulunya kamu kasar kepada orang tuamu. Kalau kamu perlakukan orang tuamu dengan lembut, anakmu akan lembut. Kalau kamu siksa orang tuamu dengan kerinduan dan jarang kamu menelpon dan berkomunikasi, demi Allah, anakmu nanti akan menyiksa kamu dengan ruang kerinduan. Karena kita diingatkan oleh perkataan para ulama. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, Allah memberikan anak yang berbakti. Dan siapapun yang durhaka, Allah akan membuat anaknya durhaka kepadanya. Maka yang ketiga, sejauh apapun kalian menjalankan tugas, jaga hubungan dengan ibu. Jangan pernah lepas dari ibu. Mintalah ridhonya setiap waktu. Karena merekalah pemilik doa yang paling mustajab dalam kehidupan. Saya ingatkan nomor 3 tentang kisah yang disampaikan Nabi. Ya, tentang seorang laki-laki yang bernama Jurej. Dan ada di dalam hadis yang panjang riwayat Muslim. Bagaimana kita mendapati ada seorang laki-laki taat ahli ibadah dari Bani Israel namanya Jurej. Dia membangun tempat ibadahnya di samping rumahnya. Maka satu waktu ibunya manggil, ya Jurej. Jurej dalam kondisi sholat dan Jurej berkata,
Saya teruskan sholat atau saya batalkan? Saya teruskan sholat. Ibunya manggil yang kedua, ya Jurej. Saya batalkan sholat atau saya teruskan? Saya teruskan. Sampai 3 kali berturut-turut. Padahal di dalam sholat sunnah, sebagian para ahli fikih mengatakan, kalau kamu dipanggil ibumu dalam sholat sunnah, batalkan, penuhi panggilan ibumu. Maka Jurej saat itu tidak membatalkan sholatnya. Ibunya pada saat itu setengah berkelakar dan setengah bercanda, Pak. Ibunya berkata, Jurej, dipanggil ibu tidak pernah mau datang. Moga-moga kamu tidak mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Kenapa ibunya bisa mengatakan itu? Bukan menyumpahi Juret, enggak. Ibunya setengah berkelakar karena sesungguhnya dia tahu Juret itu tidak pernah kenal dengan perempuan. Setelah ucapan itu disampaikan oleh ibunya, hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba di kampungnya Juret ada perempuan pezina yang naksir kepada Juret tetapi tidak tersampaikan. Lalu dendam kepada Juret. Dia berzina dengan penggembala sapi, hamil. Dan ketika hamil diinterogasi oleh penguasa. Kenapa kamu hamil tidak punya suami? Perempuan itu memfitnah dan memframing Juret dan berkata, yang menghamili saya Juret. Akhirnya Juret digrebek, ditangkap, diusir. Lalu ketika dia itu ditangkap, lalu akan dipenjara, maaf bukan diusir. Ketika mau diusir, dikerangkeng itu kakinya, tangannya, diarak menuju ke pusat untuk dijebloskan ke penjara. Ketika diarak, rutenya melewati rumahnya sang pelacur. Dan sang pelacur ketika mengetahui bahwasanya Juret itu diarak melewati depan rumahnya, pelacur yang memfitnah Juret itu berdiri di depan rumah. Ketika Juret lewat, pelacur itu tersenyum kepada Juret. Dan Juret ketika melihat itu, maka Juret pun tersenyum tipis. Karena dia tahu inilah perempuan yang memfitnah dia. Dijebloskanlah Juret ke penjara. Ketika akhirnya wanita itu lahir, Allah membela walinya Allah yaitu Juret. Dijadikan bayinya langsung bisa bicara sebagaimana Nabi Isa ketika kecil. Bayinya langsung berkata, bapakku bukan Juret. Bapakku adalah penggembala sapi yang berzina dengan ibuku. Gemparlah kampung itu. Lalu akhirnya wanita itu mengaku bukan Juret yang menjadi bapak dari kandungan zinanya. Akhirnya penguasa datang meminta maaf kepada Juret dan ketika akan dilepaskan, penguasanya bertanya, kenapa engkau ketika melewati rumahnya sang pelacur, engkau tersenyum ketika dia tersenyum? Juret berkata, karena aku ingat perkataan ibuku ketika aku tidak memenuhi panggilannya ketika sholat. Wahai Juret, engkau tidak akan mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Dan hari itu saya melihat senyuman seorang pelacur. Wisudawati anak-anakku, kalau ibu saja setengah bercanda, doanya dikabulkan. Apalagi ketika mereka sampai marah kepadamu. Kamu sampai menghafalkan Quran, membuat tangisan air mata ibumu jatuh, demi Allah, tidak akan sebanding dengan dosa yang kamu harus pertanggungjawabkan ketika membuat tetesan air mata ibumu jatuh. Di surga ada sebuah tempat yang bernama A'raf, nak. A'raf itu tempat antara neraka dan surga. Apa tempat A'raf? Bagi mereka yang tertahan di depan pintu surga, tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Untuk siapa itu? Untuk mereka yang durhaka kepada orang tua walaupun amalannya banyak. Dan itu yang menjadikan mereka mendapatkan kesulitan di akhirat. Maka yang keempat, jangan pernah membuat tetesan air mata ibumu jatuh. Terutama ketika nanti setelah kalian di Darul Atqiya, kalian akan kembali dan bergabung dan berkumpul dengan orang tua kalian. Yang kelima saya sampaikan, temukan potensi kalian, nak. Kalian diberikan potensi yang berbeda-beda. Harus ingat perkataan Imam Malik, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Allah membagi amal, Allah membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang memang minat dan potensinya mengajar, jadilah pengajar. Ada yang potensinya hanya nulis, jadilah penulis yang baik. Ada yang potensinya masak, jadilah kuliner yang baik yang bisa berbisnis untuk mendatangkan barokahnya rezeki. Tapi ingat, setiap orang diberikan rezeki yang berbeda-beda. Saya, tamatan pondok, rezeki kami beda-beda dalam masalah ilmu. Saya menyampaikan ilmu. Ada teman saya, kayak Ustadz Munyaman yang pernah ngajar di Darul Atqiya, beliau petani. Ya. Ada lagi yang kemudian dalam masalah servis elektronik, beda-beda.
Tidak semuanya harus menjadi ustadzah. Dan kalaupun nanti ada di antara teman kalian ada yang jadi ustadzah, kalian tidak menjadi ustadzah, tidak perlu. Mengukur ukuran sepatu kalian dengan ukuran sepatu temanmu. Karena Allah membagikan rezeki yang berbeda-beda. Ibnu Umar tidak pernah iri kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tidak pernah iri kepada Abu Hurairah. Temukan potensi kalian. Dan tidak usah membandingkan potensi kalian kepada potensi siapapun. Dan itu yang kalian harus jaga. Yang kelima. Yang keenam. Yang kalian harus jaga. Tolong hormati guru-guru kalian. Bagaimanapun merekalah yang mengajarkan kalian tentang ilmu akhirat. Ya. Kita harus ingat perkataan Imam Nawawi. Abawaikum yungzilukum minas sama ila dunya. Wa ma yu'allimukum yarfa'ukum minat dunya ila sama. Kata Imam Nawawi, orang tuamu nurunkan kalian dari langit ke bumi. Adapun guru kalian menaikkan kalian dari bumi menuju kepada akhirat. Temukan keberkahan pada bakti kalian kepada guru kalian walaupun kalian sudah tidak berada di Pondok Darul Adqiyah. Kalau kalian tahu aibnya pondok ini, tidak usah cerita. Kalau kalian pernah mengetahui bagaimana kelemahan pondok ini, cukuplah kalian yang tahu dan tidak perlu menceritakan kepada siapapun. Itu bentuk takzimnya kita kepada guru. Keberkahan kita itu pada apa yang kita hormati pada guru kita. Belajar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah jalan, pernah ketemu orang tua Arab Badui, pakaiannya kumel. Dan tidak nampak dia itu seorang ulama. Imam Syafi'i ketika menemukan orang itu, Imam Syafi'i menciumnya, memeluknya. Murid-muridnya Imam Syafi'i kaget dan berkata, siapa ini? Lalu Imam Syafi'i berkata, ini guruku. Guru yang mana? Semua guru engkau kami paham. Hasan, Muzanni, kami paham. Imam Malik, kami paham. Tapi ini guru yang mana? Hasan Asy-Syaibani bukan. Imam Malik bukan. Yang mana? Imam Syafi'i lalu berkata, inilah guruku. Dia pernah mengajariku satu ilmu. Saya pernah bertanya kepadanya karena dia orang Badui. Gimana caranya membedakan anjing yang balik dengan anjing yang tidak balik. Anjing itu kalau balik, kalau kencing, ngangkat kakinya. Kalau anjing belum balik, kalau kencing, dia tidak mengangkat kaki. Nanti kalau kita lihat anjing di pinggir disewa, dia kencing nggak ngangkat kaki, katakan belum balik. Kalau dia ngangkat kaki, sudah balik. Hanya satu ilmu yang diajarkan. Tapi sudah cukup membuat Imam Syafi'i menghormati Arab Badui itu. Mencium tangannya, memeluknya tanpa dia merasa jijik. Padahal beliau sudah menjadi ulama besar yang dikenal oleh seluruh dunia. Hanya satu ilmu. Tapi sudah cukup membalas kebaikan. Keberkahan kita itu tergantung bagaimana terima kasih kita kepada guru. Saya apapun kegiatan, kalau sudah guru saya minta jadwal, selalu saya ngomong kosongkan hari itu. Karena itu bagian dari keberkahan ilmu yang kita pelajari. Yang ketujuh, muliakan akhlak kalian. Karena sesungguhnya kalian itu akan bertumbuh ketika kalian itu memiliki kekuatan akhlak yang baik. Akhlak itu ada tiga, nak. Kaful ada, ikhtimalul ada, wabadul ada. Gampang nolong, nak. Yang kedua, sabar kalau disakiti. Yang ketiga, yaitu adalah menahan diri untuk tidak menzalimi orang. Jangan nyakitin orang. Jangan dikit-dikit menyesatkan. Jangan dikit-dikit mengkafirkan. Jangan dikit-dikit kita lalu memusuhi sesama umatnya Nabi dan ketika kita menjadi bagian dari anak bangsa. Milikilah akhlak yang mulia. Kamu tidak bisa membeli hati manusia dengan uang, tapi kalian membeli hati manusia dengan akhlak kalian yang mulia. Orang yang telah menghafalkan Quran itu orang yang benar, tapi dia harus memiliki kebaikan. Orang yang baik harus benar dan orang yang benar harus baik. Dan kebaikan kita ditentukan dengan akhlak kita yang mulia. Jangan mengikuti narasi pertikaian dan permusuhan. Semuanya saudara kita. Semuanya memiliki potensi amal yang berbeda-beda. NU memiliki potensi amal. Bagaimana dakwahnya menjamah dan sampai ke tingkat bawah yang mungkin selama ini tidak pernah bisa kita lakukan. Muhammadiyah punya kebaikan. Bagaimana sosialnya yang luar biasa. IM punya kebaikan. Bagaimana mereka memiliki kebaikan. Lihatlah kebaikan pada setiap orang ketika menjadi umatnya Rasulullah SAW. Jangan membenci umatnya Nabi tanpa penjelasan yang menjadikan kalian akhirnya gampang untuk menyesatkan setiap orang. Yang kedelapan, pastikan bahwasanya ketika nanti kalian sudah di dalam urusan dakwah,
pastikan kalian tidak boleh berhenti untuk belajar. Darul Adqiya hanyalah salah satu fase di antara banyak fase yang kalian harus lanjutkan. Jangan puas dengan ilmu, jangan qanaah dengan ilmu. Karena ilmu tidak boleh disikapi dengan sikap yang qanaah. Yang ke-9, pastikan kalian berkumpul dengan orang-orang solih. Dimanapun nanti kalian ditempatkan oleh para asatid, berkumpullah dengan kafilah-kafilah orang yang solih, yang membantu kalian dan menjaga kalian untuk menghafalkan Al-Quran. Ya alhamdulillah kalau kalian bisa mendapatkan seorang guru atau seorang suami yang betul-betul mensupport kalian untuk hafal Al-Quran. Saya pernah punya kisah. Ya. Ada salah satu teman saya di Fakultas Syariah dulu. Hafalannya baru 15 juz. Nah. Saat itu mau nikah, datang kepada seorang ustadz. Ustadznya memberikan kepadanya 4 biodata. Ustadzah 2, yang 2 dari umum. Yang ustadzah ini ada 2. Ada yang ustadzah biasa, ada yang ustadzah sudah hafal 30 juz. Akhirnya teman saya setelah istikharah mantep kepada seorang ustadzah muda yang hafal 30 juz. Ketika beliau ngobrol dengan saya tanya, antum yakin? Antum menikah dengan akhwat 30 juz, antum baru 15 juz loh. Tidak apa-apa. Nanti kalau antum ngimamin sholat tahajud, istri antum akan mikir, ini 15 juz saja muter-muter. Tapi dia tetap yakin, akhirnya nikah. Setelah kami selesai di Fakultas Syariah, dia pindah ke salah satu kota di Jawa Tengah. Tidak perlu saya sebutkan nama kotanya. 2 tahun, 3 tahun kami berpisah. Satu waktu saya bertemu dengan beliau dalam acara daurah. Ketika ketemu dengan beliau dalam acara daurah, saya mendengar sayup-sayup dia menghafalkan Al-Quran. Hafalannya sudah nambah. Dari 15 juz sampai 30 juz. Saya tanya sama beliau, dari mana hafal Al-Qurannya? Dari pondok mana? Antum menyelesaikan 15 juz sisanya. Lalu dia berkata, saya enggak di pondok, saya hafalnya sama istri saya. Dari 15 juz menjadi 30 juz. Caranya gimana? Setiap maghrib dan subuh saya nyetor hafalan sama istri saya. Masya Allah, saya bayangkan itu. Mungkin istrinya kalau habis maghrib dan habis subuh duduk bersila dan ngomong sama suaminya. Sini nyetor, suaminya nyetor. Itu namanya support system. Kalau kalian bisa mendapatkan seorang ikhwan yang hafal 30 juz itu luar biasa. Karena apa? Kalian baru menyelesaikan estafet yang pertama untuk menghafalkan Quran. Dan kalian butuh support system. Dan support system itu yang terbaik dari suami kalian yang kalau bisa hafal 30 juz. Dan yang terakhir, mari berikan kontribusi untuk umat, mari kita berikan kontribusi untuk bangsa ini. Jangan stuck, jangan kita hidup tanpa memberikan kontribusi. Ada perkataan indah yang disampaikan oleh seorang ulama, kun nahrun wala takun bi'ran. Jadilah sungai, jangan menjadi sebagaimana sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya, nak. Mau diambil mancing, tidak bisa. Mana ada mancing di sumur? Dipakai renang, mentok. Dipakai mandi harus pakai timba dan harus pakai pompa. Dipakai buang air besar, seluruh keluarga pasti marah. Itu sumur. Para ulama salaf itu mengatakan, jadilah sebagaimana sungai, jangan kayak sumur. Sungai itu gimana? Sungai itu memberi manfaat yang banyak. Dipakai untuk mandi, tidak butuh timba, tidak butuh pompa. Dipakai untuk renang, bisa sampai ke tempat yang jauh. Dipakai untuk mencuci, bisa. Dipakai buang kotoran, maka sungai pun setia mengalirkan kotoran manusia ke tempat yang jauh. Tidak usah dibayangkan itu. Ya. Tapi itulah sungai. Maka jadilah wisudawati di Darul Adqiya. Yang filosof hidupnya bukan menjadi sumur. Jadilah sungai. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, semoga hadis Nabi yang mengatakan kebanyakan munafiknya umat ini adalah para penghafal Al-Quran tidak menimpa kepada kita dan kalian. Jaga niat setiap waktunya, tidak usah menyombongkan diri. Dan tidak usah memperlihatkan hafalan Al-Quran kalian kepada siapapun. Kalau mampu disembunyikan, disembunyikan. Yang kalian perlu perlihatkan kontribusi kalian. Tapi pencapaian hafalan Quran kalian, biarlah Allah yang melihatnya untuk menjadi sebuah kemuliaan antara hati kalian dengan Allah semata. Tidak usah nulis status di WhatsApp. Alhamdulillah sudah 30 juz. Tinggal bagaimana murojaah tiap hari. Alhamdulillah hari ini murojaah juz 1. Masih ada 29 juz. Tidak usah. Menjaga hati itu sulit karena hati itu lebih rentan daripada gelas kaca yang mudah pecah. Barakallahu fikum.
Ini yang dapat saya sampaikan. Bapak Bupati sudah hadir. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Setiap bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, berbahagialah Pak. Anak ini akan menjadi tongkat, anak ini akan menjadi penerus amal solih Bapak. Anak-anak ini insya Allah akan meneruskan doa-doa yang dipanjatkan untuk Bapak dan Ibu. Dan anak-anak ini yang kelak akan memberi syafaat untuk orang tuanya. Saya ucapkan kepada seluruh para asatidzah, jazakumullah khair atas semua kiprahnya dan jasanya yang luar biasa. Kepada Ustadz yang hadir pada kesempatan hari ini tanpa saya sebutkan satu persatu. Dan setiap komponen yang telah mensupport Darul Adqiyah. Semoga ini menjadi sebuah jariah panjang yang tidak ada putusnya sebagaimana air sungai yang mengalir sampai bertemu dengan samudra. Jazakumullah khair kepada seluruh para pejabat yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga setiap langkahnya dicatat oleh Allah menjadi sebuah kebaikan dan menjadi sebuah keberkahan yang memberikan alasan untuk memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa menjadi saudara antara rakyat dan penguasa, saling bersaudara di dalam setiap langkah kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira begitu saja. Kajian ini kayaknya sudah terlalu panjang dari waktu yang telah ditentukan. Dan pembawa acaranya sudah megang mic. Saya orangnya sensitif sekali. Ini berarti sebuah sinyal bahwasanya kajiannya sudah harus selesai. Dan qadarullah pula saya harus melanjutkan kegiatan menuju ke Purwokerto. Karena ada salah satu tim dakwah kami yang menikah mendapatkan akhwat di Purwokerto. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mulialah dengan Al-Quran. Al-hayatu tahta dilalil Quran ni'matun. Ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Sesungguhnya hidup di bawah Al-Quran itu nikmat. Kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali mereka yang merasakannya secara langsung. Luar biasa. 30 juz telah kalian selesaikan. Pastikan hati kalian bersih. Karena Quran kalian adalah air hujannya. Hati kalian itu adalah tempayan untuk menampung air hujan. Itu menjadi sebuah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita juga doakan semoga Kota Tegal semakin maju, semakin mendapatkan banyak keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin memberikan kebaikan dan memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyatnya dan masyarakatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.